Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat beraktivitas. Kembali bersama saya, Sukmawati, dengan NIM 228113134, kelas A27, dengan mata kuliah praktek ibadah dengan Bapak dosen Ahmad Syafi'i MAD. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang praktek manasik haji dan umroh. Praktek manasik haji dan umroh, pertama-tama kita akan mengetahui pengertian umroh dan haji. Umroh dan haji adalah cara ibadah Islam di mana jamaah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram Mekah dan melakukan serangkaian ritual untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan perjalanan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan intelektual, dan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu pada bulan Zulhijjah dan puncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Berikutnya perbedaan haji dan umrah. Perbedaan mendasar antara umrah dan haji adalah waktu pelaksanaan, kewajiban, dan suksesi ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, dan hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah dengan puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Sedangkan umrah merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak dibatasi waktu. Nah, kali ini kita akan lihat rukun umrah. Pertama adalah niat ihram, kemudian sa'i, kemudian tawaf, tahallul, dan tertib. Rukun umrah adalah seperangkat wajib yang harus dilakukan agar umrah dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun umrah terdiri dari 5 hal besar. Niat ihram, yaitu niat memulai ibadah umrah dari miqat dan ditunjuk dengan mengenakan pakaian ihram tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jam-jam. Dimulai dari Hajar Aswad. Sa'i, yaitu jalan kaki atau jogging antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai tanda meninggalkan keadaan ihram. Dan yang terakhir adalah teratur. Rukun haji. Rukun haji merupakan seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah haji menjadi sah. Rukun haji terdiri dari 5 hal, yakni niat ihram, yaitu niat memulai perjalanan haji dari miqat yang direncanakan, disertai dengan mengenakan pakaian ihram. Wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan merupakan syarat sah ibadah haji. Tawaf ifadah artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali setelah wukuf. Sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai simbol meninggalkan keadaan ihram. Dan kelima, pilar ini harus dijalankan secara tertib dan konsisten. Tata cara pelaksanaan umrah. Cara melaksanakan umrah diawali dengan niat ihram di miqat yang ditetapkan sebagai titik tolak ibadah umrah. Jamaah mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah yang menandakan telah memasuki kondisi ihram. Setelah itu, jamaah melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf.
yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan ke sa'i, yaitu jalan kaki atau jogging 7 kali bolak-balik antara perbukitan Safa dan Marwah. Setelah selesai sa'i, jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala sebagai tanda selesainya ihram. Tahallul menandai berakhirnya ibadah umrah dan mengembalikan pertemuan keadaan normal. Berikut adalah tata cara pelaksanaan haji. Ritual haji diawali dengan niat ihram di miqat, meliputi pemakaian pakaian ihram dan membaca talbiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, jamaah berangkat ke Mina untuk bermalam pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah melaksanakan wukuf di Arafah. Puncak haji dilanjutkan dengan mabit atau bermalam di Musdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar, jamaah melaksanakan ibadah haji Aqabah di Mina, melakukan tahallul atau potong rambut, menyembelih hewan kurban jika memungkinkan. Lalu jamaah melaksanakan tawaf, ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Kembali ke Mina untuk ibadah haji selama 3 hari. Hari Tasyrik diakhiri dengan tawaf ifadah. Hikmah umrah dan haji, yaitu penyucian diri, persatuan umat Islam, menambah ketakwaan, pahala yang besar. Hikmah umrah dan haji sangatlah mendalam. Tidak sekedar sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diminta berfikir, berserah diri, dan memperbaiki diri selama umrah dan haji dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Nah, kesimpulan dari materi persentase Ibu kali ini adalah umroh dan haji adalah ibadah indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah. Meski berbeda syarat, waktu, dan ritual, keduanya memiliki tujuan yang sama, mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan berguna buat masa depan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.